Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan untuk edisi Sabtu ya, 20 September 2025. Kita akan ulas saham teknologi. Apakah akan mantul lagi di supportnya? Ada WIRG, WiFi, DOH, dan INET. Sebelum lanjut analisa, tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, kita update untuk IHSG. IHSG Jumat kemarin untuk menguat kembali ya, 0,53%. Untuk IHSG sangat uptrend, berada di atas MA 200, MA 50, dan MA 20-nya saat ini lagi ada di resistennya ya. Untuk IHSG lagi ada di resisten dan lagi coba bertahan di atas 8.000 ya. Ini sempat turun di bawah 8.000 dan kemudian tutupannya dibikin naik lagi ya di sekitar harga 8.000 ya. Masih bagus apabila IHSG ya bisa bertahan di resistennya di 8.000 beberapa hari mendatang. Ada potensi untuk bikin all-time high-nya ya di sekitar 8.100 sampai 8.200 ya. Apabila dikasih koreksi pun cukup wajar ya, karena memang IHSG cukup tinggi naiknya dan belum ada koreksi ya. Ini sempat sekali koreksi dan langsung ditutup naik kembali ya. Kemungkinan untuk IHSG akan mencoba dulu ya bertahan di atas 8.000 ya, seperti ini ya. Dia konsolidasi di atas dan kemudian naik sedikit ya. Tapi memang kenaikannya sepertinya sudah mulai cenderung melemah ya, karena memang sudah ada di resistennya. Mungkin udah orang-orang pada TP juga ya, karena memang sudah di angka 8.000-nya. Untuk IHSG apabila kuat di 8.000 masih cukup bagus, adakan uji bikin all-time high-nya lagi ya. Momentum MACD-nya masih bagus, masih golden cross ke atas, masih cukup bagus untuk IHSG karena sepertinya marketnya masih bagus dan cukup kuat ya bertahan di atas 8.000. Saham pertama ya ada WIRG. Untuk Jumat kemarin itu lemah ya, 3,82%. Untuk WIRG secara trendnya, secara long termnya masih uptrend ya, masih bergerak di atas MA 200-nya. Secara short termnya memang lagi turun dan memang lagi di bawah MA 20-nya. Untuk WIRG saat ini ada di supportnya MA 50 ya, dan ini juga ada support di Fibonacci 0,6 juga ya, di 138 sampai 140-an ya. Yang warna biru ini adalah supportnya, dulu adalah resisten ya. Nah, resisten di break ya, ini adalah resistennya dulu yang cukup kuat dan ini di break dengan volume besar dan saat ini lagi koreksi ya, koreksi menuju ke supportnya ya. Secara momentumnya masih bagus ya, karena ini memang pas breakout ini resisten ini dengan volume besar ya, ini cukup besar, cukup signifikan, dan saat ini koreksi dengan volume yang relatif kecil ya. Dan sudah 2 hari ke belakang ya, sudah nggak bikin lower low ya. Ini sempat nyentuh di MA 50 dan mantul, dan Jumat kemarin sempat turun ya, tapi sudah mantul kembali ya, dan tutupannya di 151. Artinya secara 2 hari ke belakang sudah mulai ada pantulan ya di MA 50-nya selama WIRG kuat bertahan di supportnya MA 50 dan Fibonacci 0,6 ya di 140-an. Masih ada potensi WIRG untuk swing ke atas lah, swing ke atas ke 160-an ya. Jadi risk reward-nya cukup bagus ya, cukup low risk ya untuk WIRG. Untuk volumenya pun cukup bagus ya, kemarin pas mantul dengan volume besar dan saat ini koreksi lagi dengan volume kecil ya. Mudah-mudahan WIRG kuat ya, besok bisa diperhatikan bid dan overnya gimana, bisa dicicil untuk buy ya. Untuk momentum MACD-nya memang masih cenderung dead cross ya. Kemungkinan akan tes support terlebih dahulu ya. Untuk WIRG kemungkinan akan bertahan dulu di supportnya ya di MA 50 dan kemungkinan akan sideways dulu ya. Sideways begini dulu, dan apabila ada momentum bagus dia akan mencoba naik ke tertingginya di 180-an ya, sampai 180-an nih ya untuk TP jauhnya ya. Masih cukup bagus untuk WIRG. Kita coba lihat untuk Broxum-nya.
Bersumnya dari kemarin ya, 19 September ada normal distribusi ya. Ini XL sudah keluar ya. XL ada YP juga, yang masuk ada ZP, ada LG, ada CC ya. Masih ada retail juga di average 153. Jadi sudah masih floating loss sedikit ya. Tapi bagus karena ZP-nya sudah mulai beli ya. Untuk WRG masih bagus, masih sangat uptrend ya. Long term-nya masih uptrend dan saat ini lagi ada di support ya. Bisa spekulasi buy ya untuk buy on weakness untuk WRG. Oke, saham kedua ya ada WiFi ya. Hari Jumat kemarin untuk menguat 0,76%. Secara trennya dia masih uptrend ya. Ini bergerak di atas MA 200-nya terjaga di MA 200 dan terjaga di atas MA 50 ya udah beberapa kali ya mantul di MA 20 ya untuk WiFi ya, dan saat ini update hari ini juga masih sama ya, dia bertahan di MA 50 ya, di supportnya ya, tapi memang secara trennya sepertinya dia lagi sideways ya. Ini support kuatnya ya, ini ada beberapa kali, dua kali di tes ya di 2390 ya, 2400, dan resistannya ini seperti tes beberapa kali juga ya di sekitar 3000-an ke atas ya. Jadi untuk saat ini sebenarnya WiFi lagi ada di nanggung ya, dari tengah-tengah ya, antara dia ditarik naik atau turun ke bawah dulu ya. Tapi secara candlenya masih bagus ya, artinya dia ini ada rejection cukup kuat dari bawah, tetapi memang ada rejection juga di atas ya, memang lagi sideways. Untuk WiFi, coba kita buat trading plan-nya ya. Ini adalah trading plan untuk WiFi, masih bagus ya apabila ada dikasih koreksi ke area sideways ini dulu ya, karena memang masih nanggung harganya di tengah-tengah ya. Tapi apabila kita mau spekulasi masih bisa ya, artinya karena memang masih ada eee, buyer masuk di sini ya, dan ini sempat mantul ya, artinya ini sudah bisa jadikan support sebenarnya ya. Di sekitar harga 2.550-an ya. Risk-reward-nya cukup terukur, apa ini juga ada target di atasnya, dia bikin gap down ya, mungkin bisa jadi resisten selanjutnya ya. Untuk WiFi, untuk TP papernya bisa di sini dulu aja ya, masih cukup bagus risk-reward-nya ya. Di high sebelumnya ya di 2.750. Ini kemungkinan untuk WiFi juga akan sideways dulu ya. Untuk sideways kita pakai strategi buy on weakness ya. Artinya buy on weakness nanti dijual di dekat resistennya ya. Untuk receiver-nya cukup menarik, masih menarik, dan untuk volumenya cukup bagus ya. Ini setelah ada koreksi ya, ini koreksi dengan volume besar dan beberapa hari sudah konsolidasi dengan volume yang cenderung mengecil ya, artinya buangannya pun sudah mulai mereda ya, seperti ini ya. Ini sudah mulai mereda dan kemudian naik kembali ya, ini sudah mereda dan kemudian naik kembali. Apakah ini sama ya? Polanya ini sedang volumenya sudah mereda, apakah dia akan breakout kembali untuk uji swing ke atasnya kembali. Momentum MACD-nya sudah bagus, sudah mulai golden cross ke atas ya. Walaupun momentumnya belum terlalu besar. Mungkin tinggal tunggu volume masuk break 2730, ada potensi untuk uji swing ke atasnya ya di sekitar 3000-an. Ada Broxum untuk WiFi, ada peak akumulasi cukup bagus. Yang koleksi ada ZU, XL, BKZP ya, cukup bagus untuk Broxumnya di average 2600 ya. Untuk WiFi apabila dikasih koreksi cukup bagus untuk trennya memang lagi sideways, tapi apabila besok ada power buy masuk karena proksinya cukup bagus, bisa buy on breakout juga ya. Breakout di 2700 ini bisa ya, apabila di break dengan volume besar pada potensi untuk uji di 2750-an, jadi sampai 2790 ya. Untuk WiFi bisa untuk scalping juga, tetapi terbatasi resiko karena memang saat ini lagi sideways ya, takutnya nanti dia bikin wick dari atas dan kemudian koreksi kembali ya. Masih cukup bagus untuk WiFi. Untuk scalping bisa buy on breakout, untuk swing lebih baik nunggu di bawah untuk buy on weakness. Oke, saham berikutnya ketiga ya ada DOH, hari ini tutup melemah 3,8%. Untuk trennya masih sangat uptrend ya, berada di atas MA 200, MA 50. Untuk short term-nya
memang lagi downtrend ya, bergerak di bawah MA20 sedikit ya. Untuk DOH saat ini lagi sideways juga ya, resistennya di 170 dan support kuatnya ini ya sudah mantul di 130-an ya, 130-an ya. Untuk DOH saat ini lagi posisi nanggung ya, karena memang sudah terkena resisten dan selalu bikin lower low ya. Ini candle terakhir pun dia bikin lower low. Untuk DOH sepertinya bisa nunggu di bawah dulu ya, di sekitar MA 50-an kembali ya, karena memang sudah mantul ya dari MA 50 ya. Di sekitar ini bisa dipakai supportnya di 140-an ya. Kita bikin trading plan-nya ya, masih cukup bagus, menarik untuk daya rewardnya cukup menarik apabila dikasih koreksi ke sekitar MA 50 kembali. Untuk volumenya, coba lihat volumenya. Ini pas break dengan volume besar dan konsolidasi dengan volume kecil. Ini pas breakout resisten minor dengan volume besar ya. Dan koreksi dengan volume kecil ya, walaupun masih cukup besar ya. Tapi sudah bagus karena sudah di bawah MA volume 20. DOH apabila dikasih koreksi ke dekat-dekat MA 50 dengan volume kecil dan broksomnya pun distribusinya mulai mereda, cukup bagus ya. Untuk momentum MACD-nya sepertinya mau dead cross ini ya, sudah ada momentum merahnya ya. Untuk DOH kita tunggu di bawah dulu, coba kita lihat broksomnya. Untuk broksom Jumat kemarin ada small distribusi ya. Yang buang ada YP, CC, BHAZ, XL udah keluar ya, XL. DCC juga yang nampung CP, PD, LG, BKAK. Masih cenderung mix tetapi sepertinya distribusinya sudah mulai melemah ya. Apabila DOH ada koreksi ke dekat MA 50 bisa buy on weakness ya. Cukup bagus memang saat ini masih uptrend dan saat ini mungkin akan mencoba lagi retest support MA 50 dan kemudian akan naik kembali untuk uji di sekitar 160-an ya. Masih bagus untuk DOH. Oke, saham terakhir ya ada Inet. Hari ini ditutup melemah 0,9%. Secara trennya dia masih bagus, terjaga di atas MA 200-nya ya, dan saat short term-nya memang lagi cenderung downtrend ya, karena bergerak di bawah MA 50 dan MA 20-nya. Untuk Inet saat ini secara tren besarnya dia lagi sideways ya. Ini pas kenaikan dengan volume besar dan saat ini lagi koreksi ya. Koreksi dengan volume cenderung mengecil ya. Ini pas ada candle ke atas dengan volume besar cukup bagus dan ini juga pas ke atas volume besar dan saat ini lagi sideways dengan volume mengecil ya. Ini untuk Inet sepertinya cukup bagus apabila nanti dia bisa break MA 20 dan bisa bertahan di atasnya, bisa uji lagi di atas MA 50 ya, di sekitar 260. Coba kita bikin trading plan-nya untuk Inet. Untuk Inet masih bagus ya, ini untuk Inet bisa apabila yang mau sabar ya, nunggu pas dia koreksi ke support swing sideways-nya masih bagus ya, di sekitar 212 sampai 200-an ya di supportnya. Dan apabila yang mau nunggu dia breakout sekalian juga bisa ya, artinya nunggu Inet bertahan dulu di atas MA 20-nya ya, di sekitar 230-an. Masih ada potensi Inet untuk swing ke atas, dia ke sekitar 260 ya, sekitar MA 50-nya. Untuk momentum MACD-nya sudah mulai bagus ya, sudah golden cross ke atas. Tinggal tunggu momentumnya breakout MA 20 dengan volume besar aja ya. Untuk Inet bisa dua ya, bisa buy on weakness, bisa nanti nunggu pas dia bisa bertahan di MA 20-nya. Untuk broksum Inet ada normal akumulasi cukup bagus, ada IZP ya, ada GRXC juga, ada retail juga di average 220. Jadi memang pada beli di support ya di 220-an. Untuk Inet masih bagus, bisa buy on weakness karena cenderung MACD-nya sudah mulai golden cross ke atas. Apabila yang mau nunggu momentumnya dulu, bisa nunggu apabila Inet bisa bertahan di atas MA 20-nya ya, di sekitar 230.